Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Poja Ananda dengan NIM 122210016 dari kelas RA Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2022 Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum melakukan uji validitas, maka kita perlu menyiapkan sebuah data kuesioner yang telah disiapkan pada Excel, lalu aplikasi SPSS, selanjutnya data Airtable, dan catatan, di mana catatan ini berisi yaitu uji validitas dilakukan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Terdapat dua cara yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu item itu valid atau tidak. Cara yang pertama yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Dan cara yang kedua yaitu melihat nilai signifikansinya. Baiklah, mari kita mulai ke tutorialnya. Pertama-tama, buka aplikasi Excel. Pada aplikasi Excel ini sudah tersedia 30 data dari responden, di mana variabel yang di atas ini merupakan banyaknya pertanyaan, yaitu sebanyak 16 pertanyaan, dan variabel yang di sebelah kiri ini yaitu merupakan jumlah responden, yaitu sebanyak 30 responden. Langkah yang awal yaitu kita blok pada bagian ini hingga ke kolom total dan hingga ke bawah sampai ke responden yang ke-30. Setelah kita blok, maka kita copy. Setelah di-copy, maka kita beralih ke aplikasi SPSS. Setelah itu kita paste yang telah kita copy tadi pada halaman berikut ini. Nah, setelah di-copy dan dipaste pada halaman berikut ini akan muncul tampilan seperti ini. Di atas ini judulnya masih VAR 001, VAR 002, VAR 003 dan seterusnya. Kita akan mengubah judul pada kolom yang di atas menjadi X01, X02, X03 dan seterusnya. Caranya yaitu dengan kita beralih ke variable view, kolom variable view. Setelah itu kita klik kolom name, maka dia akan terblok semua. Setelah terblok semua dan berwarna menjadi kuning, maka kita klik Ctrl F. Setelah kita klik Ctrl F, maka akan muncul tampilan Find and Replace. Maka kita klik kolom Replace. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pada Find kita ketik VAR 000, di mana nolnya sebanyak 3 kali. Dan pada replace with kita ketik huruf X. Setelah sudah, maka selanjutnya kita klik replace all dan kita close. Nah, setelah itu maka akan terlihat tampilan name yang awalnya tadi VAR 001, VAR 002, VAR 003 dan seterusnya telah berubah menjadi X01, X02, X03 dan X seterusnya. Nah, pada X yang terakhir, X17, maka kita ubah menjadi kalimat total. Setelah itu kita beralih kembali ke kolom data view. Nah, untuk mencari validitasnya, maka langkah yang pertama kita klik kolom analyze, lalu correlate dan pilih bivariate. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada kolom yang ini kita blok semua dengan mengklik Ctrl A, lalu kita klik tanda panah dan dia akan pindah ke kolom yang di sebelahnya. Setelah data-data ini telah pindah ke kolom yang sebelahnya, pastikan correlation coefficient-nya yaitu sudah terchecklist, dimana personnya itu sudah terchecklist. Setelah terchecklist kita klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, dimana X01, X02, X03 ini
hingga seterusnya itu merupakan item ataupun pernyataan-pernyataan yang kita miliki. Nah, percent correlation atau nilai korelasinya ini itu merupakan sebagai R hitung. Yang ini merupakan nilai signifikansinya, dan N merupakan jumlah respondennya, di mana jumlah responden kita yang gunakan tadi adalah sebanyak 30 responden. Nah, selanjutnya kita akan bergeser ke kolom total. Pada kolom total, nah, untuk melihat suatu item tersebut valid atau tidak adalah cara yang pertama tadi, yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, di mana jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka data tersebut valid. Jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data tersebut tidak valid. Nah, cara mencari nilai R tabel dengan jumlah responden sebanyak 30 pada signifikansi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,361. Pada data R tabel dapat kita lihat bahwa jika N-nya yaitu 30, nah maka di sini nilainya yaitu 0,361 dan 0,463. Di sini saya menggunakan signifikansinya yaitu sebesar 5%, maka saya menggunakan nilai R tabelnya yaitu sebesar 0,361. Setelah kita mendapatkan nilai R tabelnya yaitu sebesar 0,361, maka kita bandingkan nilai R tabel tersebut dengan nilai R hitung yang telah kita peroleh. Pada data yang pertama, nilai R hitung yang kita peroleh yaitu sebesar 0,296. Sebesar 0,296, di mana 0,296 lebih kecil daripada 0,361. Sehingga jika nilai R hitung lebih kecil daripada nilai R tabel, maka data yang pertama ini dikatakan tidak valid. Selanjutnya pada data yang kedua, yaitu nilai R hitung didapatkan sebesar 0,194, dan 0,194 itu lebih kecil daripada 0,361, maka data yang kedua itu tidak valid. Pada data yang ketiga, nilai R hitung didapatkan 0,137 dan lebih kecil daripada nilai R tabel, maka data yang ketiga itu tidak valid. Pada data yang keempat, nilai R hitung didapatkan sebesar 0,722, di mana 0,722 ini lebih besar daripada nilai R tabel yang kita gunakan, yaitu 0,361. Maka nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, sehingga data yang keempat ini valid. Begitu juga dengan data yang kelima itu valid. Selanjutnya data yang keenam, R hitung didapatkan 0,615, maka data yang keenam itu valid. Selanjutnya data yang ketujuh, nilai R hitungnya didapatkan sebesar 0,509, maka data yang ketujuh itu valid. Data yang kedelapan, yaitu nilai R hitung sebesar 0,527, maka data yang ke-8 ini valid. Pada data yang ke-9, yaitu nilai R hitungnya yaitu 0,527, maka data ke-9 itu valid. Data yang ke-10, nilai R hitung didapatkan 0,651, maka data ke-10 valid. Begitu seterusnya, bandingkan nilai R hitung dengan R tabel hingga data yang terakhir. Cara yang kedua yaitu dengan melihat nilai signifikansinya, di mana jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tersebut valid. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Nilai signifikansi yaitu berada pada baris yang kedua. Di sini pada data yang pertama didapatkan nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,112, di mana 0,112 itu lebih besar daripada 0,05, maka data yang pertama itu tidak valid. Baik menggunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua, dapat kita ketahui bahwa data yang pertama sama-sama tidak valid. Nah, untuk data yang kedua, nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,305, lebih besar daripada 0,05, maka data yang kedua juga tidak valid. Pada data yang ketiga, nilai signifikansinya sebesar 0,470, maka data yang ketiga juga tidak valid. Pada data yang keempat, nilai signifikansinya sebesar 0,000. Dapat kita lihat bahwa nilai 0,00 itu lebih kecil daripada nilai 0,05, maka data yang keempat itu valid. Dapat kita lihat bahwa dengan menggunakan cara yang pertama,
membandingkan nilai R hitung dan R tabel, maupun cara yang kedua melihat nilai signifikansi bahwa data yang keempat itu sama-sama valid. Untuk data yang kelima, nilai signifikansinya juga sama, yaitu 0,000, maka data yang kelima itu juga valid. Pada data yang ke-6, nilai signifikansinya juga 0,00, maka data yang ke-6 juga valid. Pada data yang ke-7, yaitu nilai signifikansinya 0,04, maka data yang ke-7 juga valid, karena 0,04 lebih kecil daripada 0,05. Pada data yang ke-8, nilai signifikansinya yaitu 0,03, maka data yang ke-8 juga valid. Pada data yang ke-9 dan data ke-10, nilai signifikansinya didapatkan yaitu 0,000, di mana itu lebih kecil daripada 0,05, maka data ke-9 dan 10 juga valid. Begitupun seterusnya kita cek nilai signifikansinya hingga data yang terakhir. Seperti itu untuk mencari validitas, untuk mencari suatu item tersebut valid atau tidak. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS dengan menggunakan data yang sama pada uji validitas sebelumnya. Uji reliabilitas Cronbach-Alpha bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach-Alpha ini menurut Wiratna Sujarweni pada tahun 2014, yaitu di mana kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha lebih besar dari 0,6. Untuk mencari reliabilitas suatu item, maka langkah yang pertama yaitu klik kolom analyze, lalu scale, dan pilih reliability analysis. Maka akan tampil kolom seperti berikut ini. Pada bagian kiri kita akan memindahkan semua item ini ke kolom bagian kanan, kecuali item total, yaitu dengan mengklik lalu mengklik tanda panah secara berurutan. Nah, setelah semua item pindah kecuali item total, maka kita klik kolom statistik, lalu pastikan kolom scale if item delete itu kita checklist. Setelah kita checklist, kemudian klik continue dan pastikan model yang digunakan yaitu model alpha. Setelah selesai, maka klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian kita lihat ke kolom reliability statistik. Dapat kita lihat bahwa nilai Cronbach-Alpha yang dihasilkan dari data yang kita gunakannya ini yaitu sebesar 0,886, dan end of item ini merupakan jumlah dari item-item kita atau pernyataan-pernyataan kita, yaitu sebanyak 16 item. Kembali ke catatan, yaitu di mana dikatakan reliable menurut Wiratna Sujarweni, yaitu jika nilai Cronbach-Alpha lebih besar dari 0,6. Maka kita lihat kembali pada data yang telah kita dapatkan bahwa nilai Cronbach-Alpha yang telah dihasilkan yaitu sebesar 0,886. Maka 0,886 itu lebih besar daripada 0,6, sehingga data yang kita dapatkan ini yaitu reliable. Maka otomatis item kita ini dapat dikatakan reliable. Mungkin sekian tutorial dari saya mengenai uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Apabila terdapat salah kata dan masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.